Orang ini tidak sederhana, jangan ceroboh, sosok yang berdiri di depan singgasana berkata dengan serius saat ini. Sekilas Xiao Yan bisa mengenali sosok yang berbicara. Dialah yang membawanya dari tanah hukuman ilahi ke Sensi, dan akhirnya ke Cimi, dunia kuno keabadian dan iblis. Hanya saja dia terlihat penuh hormat sekarang, sepertinya dia hanyalah salah satu klon. Jangan repot-repot, sosok di atas tahta itu memegang dagunya dengan satu tangan, wajah setenang biasanya, pria ini sungguh licik, dan ada banyak rahasia dalam dirinya, meskipun aku mengikutinya sebentar, saya sarankan mengambil tindakan sekarang, yang terbaik adalah membunuhnya saat masih dalam buayan, Cimi berkata dengan serius, ketakutan di hatinya terhadap Xiao Yan itu sudah ditanam ketika Xiao Yan diam-diam mengambil darah dewa. Selain itu, saya mengikuti Xiao Yan untuk jangka waktu tertentu. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri, pencapaian luar biasa Xiao Yan selama ini, kekuatannya sendiri mungkin tidak terlalu kuat. Namun dia mempunyai keberuntungan yang luar biasa, sangat sulit untuk dibunuh, Cimi terus berkata sosok di atas tahta itu sedikit mengernyit melihat mata Cimi, aku merasa tidak sabar, bagaimana itu hanya tiruan dari diriku, apakah Anda ingin Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu? Sosok di atas tahta itu memarahi dengan dingin. Melihat Cimi dengan mata sedikit menyipit, tiba-tiba niat membunuh melonjak, Cimi hanya bisa mengertakkan gigi cukup menangkupkan tanganmu dan berikan tanganmu, jangan berani mengatakan apa-apa lagi, segera dia mundur dari aula utama Cimi berjalan keluar aula, matanya menunjukkan tampilan yang rumit, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan sesaat kemudian, sosok itu bergerak dan menghilang. Xiao Yan sudah bersiap untuk keluar dari aula saat ini, tapi sebelum berangkat Xiao Yan berhenti sebentar melihat Feng Chang, tidak peduli Feng Chang telah berkomplot melawan Xiao Yan sebelumnya, tapi setidaknya informasi yang disampaikan kepada Xiao Yan benar adanya. Xiao Yan juga berhasil membunuh penguasa istana Yin, terima kasih, Xiao Yan berkata dengan lembut. Feng Chang segera berdiri dia menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan. Saat ini, mata Feng Chang dipenuhi dengan rasa hormat, sampai setelah melihat Xiao Yan pergi Feng Chang menarik napas dalam-dalam, klan dewa asli di dunia luas mereka berkultivasi dengan ki dan darah, keberadaannya sudah langka dengan kekuatannya, dia pasti akan mencapai istana surgawi. Hanya tidak tahu akankah dia mengumpulkan semua segel emas dari 5 aula istana bumi. Feng Chang bergumam. Iri di mata untungnya, Feng Chang tidak meremehkan Xiao Yan sebelumnya, untuk bisa menjadi begitu tenang di antara begitu banyak pria kuat, atau orang gila yang tidak takut mati atau, percaya diri saja berasal dari keyakinan mutlak, dan tidak ada rasa takut sama sekali, Feng Chang memandang Xiao Yan yang duduk dengan tenang sebelumnya. Saya sudah menduga bahwa dia pasti yang terakhir yakin. Feng Chang mendatangi tubuh penguasa istana Yin, melihat dadanya yang tertusuk dan kepala hancur yang terinjak, sangat menentukan dalam pembunuhan, tapi yang paling menakutkan Feng Chang adalah itu orang yang sangat tegas, tapi dia tidak merendahkan diri saat melihat yang lemah, dan kalimat terima kasih ini itu adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh banyak pria kuat. Pria yang sangat kuat itu layak untuk dihormati, Feng Chang duduk bersila dia menutup matanya lagi menunggu penguasa istana Yin dibangkitkan, sepertinya dia mendapatkan sesuatu sebelum dia pergi. Sejauh yang aku tahu kecuali segel emasnya bukan berarti barang lain akan diproduksi. Mungkinkah itu berkah tersembunyi? Setelah Yin Dian pergi, Xiao Yan tidak terburu-buru pergi ke aula berikutnya. Dan setelah menemukan puncak gunung di tempat terpencil ini, sebuah gua dibuka, segera masuk ke dalamnya Zhonggu dan yang lainnya mengerti, mereka semua melindungi Xiao Yan di luar gua. Lambaikan tangan pedang patah itu muncul di depan Xiao Yan, apakah di sini cukup sepi? Pikiran Xiao Yan mengalir masuk di antara pedang yang patah segera, seluruh kesadaran ditarik ke dalamnya, sosok yang dibunuh oleh Xiao Yan sebelumnya muncul di dalamnya, sosok ini adalah Ye Chuan hanya saja dia tidak memiliki niat membunuh.
Jubah putih berdiri di puncak gunung di sini subur dan hijau, ada lebih banyak lagi burung bangau yang terbang bersama awan dan kabut masih tertinggal di antara puncak gunung. Lihatlah sekeliling seperti negeri dongeng, pemandangan seperti itu sudah lama sekali aku tidak melihat, Xiao Yan berkata. Dia segera merasa tenggelam dalam pikirannya, apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Ye Chuan bertanya pada Xiao Yan yang berdiri di belakangnya. Tidak, Xiao Yan menjawab secara langsung dan jujur. Ye Chuan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan, apakah kamu bukan dari klan dewa asli Changwu? Apakah masalah ini ada hubungannya dengan warisan? Xiao Yan sedikit mengernyit. Tidak ada, hanya penasaran dan bertanya. Aku bisa memberimu warisan, namun masih ada perbedaan antara teknik pedang dan teknik penggaris. Bisakah itu berhasil? Itu juga tergantung pada kemampuan Anda sendiri untuk memahaminya. Sambil berbicara Ye Chuan mengangkat telapak tangannya, cahaya putih jatuh dari langit jatuh ke telapak tangannya berubah menjadi pedang panjang cahaya putih. Sebelum meneruskan aku perlu memberitahumu, setelah mewarisi ilmu pedang dari keluarga Yeku, Anda bukan dari klan Ye. Jika kamu bertemu Ye, mereka akan menganggapmu sebagai musuh mereka. Saudaraku, bisakah kamu setuju? Jika Anda menemukannya, Anda bisa menghukumnya, jangan hapus. Bagaimana dengan itu? Ye Chuan memandang Xiao Yan, sepertinya dia bertukar syarat dengan Xiao Yan. Faktanya, saya juga ingin menggunakan keterampilan bertarung warisan ini, untuk berteman dengan pria kuat seperti Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia bukan seorang pembunuh. Hal ini dapat disepakati. Terima kasih, saudaraku, aku seharusnya menahan diri sebelumnya. Dengan kekuatan klan dewa asli, faktanya, aku bahkan tidak bisa menggunakan ketiga pedang itu. Saya pernah mendengar bahwa senjata klan Genshin digunakan secara kasar, keterampilan bertarungnya bahkan lebih sederhana dan kasar, pada dasarnya tidak perlu mewarisi keterampilan bertarung. Petik 2. Ye Chuan masih bingung dengan Xiao Yan. Mau tanya, mulailah warisanmu, jangan tanya apa yang tidak seharusnya Anda tanyakan, Xiao Yan berkata dengan dingin. Ye Chuan tiba-tiba tersenyum pahit, jelas dia adalah seorang guru sekarang, tapi aku merasa seperti sedang diperas oleh murid-muridku sendiri. Tapi Ye Chuan tahu bahkan keluarga Ye di masa kejayaannya raih puncak dengan ilmu pedang, tak satu pun dari mereka dapat dibandingkan dengan klan dewa asli yang luas. Bagaimanapun, itu dulunya karena keluarga dewa asli di dunia luas, bahkan menempatkan kekuatan dunia luas secara langsung di garis depan, hanya karena suatu ras itu kuat dapat mengangkat dunia ke tingkat setinggi itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya keluarga dewa yang asli. Teknik pedang itu disebut tebasan Qian Qiu, saya melemparkannya lagi. Berikan kekuatan pedangmu lagi. Bisakah itu diterapkan pada penggaris berat badan Anda? Itu tergantung apakah Anda bisa memahaminya. Di ruang kesadaran yang dibentuk oleh pedang patah, Ye Chuan mulai mewariskan ilmu pedang kepada Xiao Yan. Keterampilan bertarung kuno hanya bisa mengandalkan warisan, atau terciptanya pencerahan dari diri sendiri dalam metode penggaris. Xiao Yan tidak memiliki keterampilan bertarung kelas kuno. Jika Anda bisa menguasai ilmu pedang, dia pasti bisa lebih baik dalam pemerintahan. Xiao Yan tidak mengkhawatirkan masalah pencerahan, karena keberadaan menara Zichen Suling. Meskipun Anda tidak bisa mendapatkan keterampilan bertarung di dalamnya, tapi mimpi nihilistik di tingkat keempat sudah cukup untuk terus dipahami Xiao Yan, dan pintu pertempuran sebenarnya ada di lantai 5. Hal ini juga memungkinkan Xiao Yan menjadi mahir dalam keterampilan bertarung. Bagaimanapun, keterampilan bertarung yang baru dipelajari tanpa kemahiran yang lengkap, benar-benar digunakan dalam pertarungan hidup dan mati. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Sesaat kemudian pikiran Xiao Yan keluar dari ruang pedang patah tanpa ragu-ragu. Dia memasuki mimpi nihilistik di menara roh Void Zichen. Melihat Xiao Yan duduk bersila, Ye Chuan, yang berada di antara pedang yang patah, menghela nafas panjang. Dia tidak berpikir Xiao Yan bisa mengerti dengan jelas,
Meski pedang dan penggaris serupa, perbedaan nyata antara keduanya sebenarnya adalah perbedaan konsepsi artistik. Budidaya pedang tidak pernah berfokus pada tubuh fisik yang kuat. Jika mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat, ia percaya bahwa kemungkinan keberhasilan Xiaoyan dalam berkultivasi sangat rendah.